Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama adalah Eki Fajar Prakoso, yang kedua adalah Ilyas Rizky Murdani, dan yang ketiga adalah Muhammad Ilham Ananta. Masjid Menara Kudus ini adalah gambar dari Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus tahun 1549 Masehi. Lokasinya berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan dari masjid ini karena menaranya yang mirip dengan bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan antara konsep budaya Islam dengan budaya Indo-Buddhis sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Ialah putra dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan Sunan Ngudung di Jipang Panolan. Atau ada yang mengatakan tempat tersebut terletak di sebelah utara Blora. Sunan Kudus kawin dengan Dewi Ruqyah, putri dari Raden Makdum Ibrahim, Kanjeng Sunan Bonang di Tuban. Raden Makdum Ibrahim adalah putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel, putra Maulana Ibrahim. Nah, dengan demikian Sunan Kudus adalah menantu dari Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Kudus selain dikenal seorang ahli agama, juga dikenal sebagai ahli ilmu tauhid, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Karena itu di antara ke-9 wali, hanya beliau yang terkenal sebagai waliyil ilmi. Adapun cara Sunan Kudus menyebarkan agama Islam adalah dengan jalan kebijaksanaan, sehingga mendapat simpati dari penduduk yang saat itu masih memeluk agama Hindu. Salah satu contohnya adalah sapi. Sapi merupakan hewan yang sangat dihormati oleh agama Hindu. Suatu ketika, Kanjeng Sunan mengikat sapi di pekarangan masjid. Setelah mereka datang, Kanjeng Sunan bertablik sehingga di antara mereka banyak yang memeluk agama Islam. 2. Corak arsitektur. Gambaran Masjid Menara Kudus terluar. Masjid Menara Kudus ini terdiri 5 buah pintu sebelah kanan dan 5 buah pintu sebelah kiri. Jendelanya semua ada 4 buah. Pintu besar terdiri dari 5 buah, dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati ada 8 buah. Namun masjid ini tidak sesuai aslinya, lebih besar dari semula karena pada tahun 1918-an telah direnovasi. Di dalamnya terdapat kolam masjid. Kolam yang berbentuk padasan tersebut merupakan peninggalan zaman purba yang dijadikan sebagai tempat wudhu. Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, apakah kolam tersebut peninggalan zaman Hindu atau sengaja dibuat oleh Sunan Kudus untuk mengadopsi budaya Hindu. Di dalam masjid terdapat 2 buah bendera yang terletak di kanan dan kiri tempat khatib membaca khutbah. Di serambi depan masjid terdapat sebuah pintu gapura yang biasa disebut oleh penduduk sebagai lawang kembar. Konon kabarnya gapura tersebut berasal dari bekas kerajaan Majapahit dahulu. Gapura tersebut dulu dipakai sebagai pintu spion. Di samping menara yang menjadi pusat perhatian, masjid ini juga memiliki keunikan lain. Salah satunya pintu gapura yang berbentuk menyerupai gapura candi-candi di Bali atau kerap disebut Kori Agung. Uniknya, selain berada di depan gapura ini juga terdapat di dalam ruang utama ibadah. Menurut sejarah, gapura tersebut merupakan sisa gerbang dari masa awal masjid. Gerbang ini seperti halnya masjid kuno di Jawa. Masjid Menara Kudus juga menerapkan metode Sokoguru dengan 4 tiang utama penyangga bangunan dan Sokorawa dengan 4 tiang pendamping. Sokoguru ini belum diganti sejak renovasi tahun 1918. Di dalam area masjid, tepatnya di bagian belakang, terdapat kompleks pemakaman. Disinilah Sunan Kudus beserta para ahli waris dan tokoh-tokoh lainnya dimakamkan.
Oleh karenanya, masjid ini dikategorikan sebagai masjid ziarah dalam daftar cagar budaya. Masjid ini telah beberapa kali direnovasi hingga tampak seperti saat ini. Renovasi pertama pada tahun 1918 merupakan momentum pembongkaran masjid. Pada tahun 1933, serambi depan diperluas, disusul perbaikan atap ruang masjid pada 1960. Pemugaran terakhir dilakukan oleh Sasana Budaya pada tahun 1977 hingga 1980. Lalu gambaran Masjid Menara Kudus dari dalam. Cerita mengenai Menara Kudus pun ada berbagai versi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Menara Kudus adalah bekas candi orang Hindu. Buktinya bentuknya hampir mirip dengan candi Kidal yang terdapat di Jawa Timur, yang didirikan kira-kira tahun 1250 atau mirip dengan candi Singosari. Pendapat lain mengatakan kalau di bawah Menara Kudus dulunya terdapat sebuah sumber air mata kehidupan. Kenapa? Karena makhluk hidup yang telah mati kalau dimasukkan dalam mata air tersebut menjadi hidup kembali. Karena dikhawatirkan akan dikultuskan, ditiupkanlah mata air tersebut dengan bangunan menara. Menara Kudus itu tingginya kira-kira 17 meter. Di sekelilingnya dihias dengan piringan-piringan bergambar yang kesemuanya berjumlah 32 buah banyaknya. 20 buah diantaranya berwarna biru, serta berlukiskan masjid, manusia dengan unta dan pohon kurma. Sedangkan 12 buah lainnya berwarna merah putih berlukiskan kembang. Dalam menara ada tangga yang terbuat dari kayu jati yang mungkin dibuat pada tahun 1895 Masehi. Tentang bangunannya dan hiasannya jelas menunjukkan hubungan dengan kesenian Hindu Jawa. Karena bangunan Menara Kudus itu terdiri dari 3 bagian. 1 kaki, 2 badan, dan 3 puncak bangunan. Dihiasi pula dengan seni hias atau artefaks, atau hiasan yang menyerupai bukit kecil. 3 budaya. Kesan unik dan historis inilah yang sangat menarik para wisatawan religi maupun wisatawan biasa. Setiap hari tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Wisatawan yang berasal dari kota Kudus biasanya berkunjung pada hari biasa, hari Sabtu dan Minggu. Biasanya lebih banyak pengunjung dari luar kota. Tanggal 10 Sura merupakan puncak keramaian di komplek masjid ini, dalam rangka kaul wafatnya Kanjeng Sunan Kudus. Walaupun mengandung keunikan yang khas, namun tata ruang sekitar masjid nampak amburadul karena terletak di pusat kota Kudus. Hanya 5 menit dari alun-alun kota Kudus, masjid ini dikepung oleh perumahan penduduk yang cukup padat, sehingga mengurangi keindahan komplek bangunan Masjid Menara Kudus ini yang sekarang masuk sebagai salah satu cagar budaya. Selain itu, banyaknya pengemis yang berada di sekitar masjid juga dapat mengganggu para pengunjung yang datang. Agar terus terjaga kelestariannya, penataan ruang sekitar masjid harus diperbaiki kembali untuk mempertahankan kesan indah dan unik Masjid Menara Kudus ini. Sekian dari kelompok 2, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.